kelompok semuanya, panitia pembangunan desa ini adalah pionir dalam rangka mengisi lag atau kekosongan sambungan antara tingkat kabupaten dengan tingkat desa yang disebut perencanaan pembangunan bottom up, dari bawah ke atas. Nah, RPJMD selain RPJMD juga kita coba berharap turunannya yaitu musrenbang. Mengajukan izin produksi. Prosesnya lama loh. Beli baru. 2008 2007. Iya. Ya, Maret kan nanti kembali, maka diadakan pertemuan atau sosialisasi masyarakat. Pembangkitan saluran irigasi. menjahit adalah salah satu usaha yang ada di Desa Sidomulyo yang perlu dikembangkan dan diperluas, perbanyak. Sehingga harus ada pelatihan menjahit yang terus-menerus, sehingga ada tenaga-tenaga terampil dari handicraft maupun menjahit. Ini untuk ekonominya. Nah, ini sekaligus kemarin dianalisis masalah, ya, persoalan masalah, itu ada persoalan kelangkaan lapangan kerja. Ini menjawab untuk soal pengangguran dan kelangkaan lapangan kerja. Maksudnya begitu. Pelatihan ini khusus yang untuk 1 bulan ini diharapkan peserta itu tidak mulai dari nol. Harus sudah punya keterampilan menjahit. Karena waktunya hanya 1 bulan. Kalau nanti ada perkembangan berikut, itu sedang saya diskusikan lebih luar mbak. Bagaimana nanti kalau ada peserta yang mulai dari nol? Itu kan dibuat kelompok supaya penjahit-penjahit yang kecil itu bisa berkembang, itu diberi motivasi, ada paguyuban penjahit untuk kering ini, terus dikumpulkan, dibina gitu loh. Karena dia kan ada embrio lah, ada yang sudah punya modal mesin jahit di rumah, tapi kan belum masalah pengetahuan menjahit mungkin belum ada guru atau trainer itu yang mungkin autodidak saja atau mungkin minim saja pengertian untuk menjahit ini. Kan itu bisa untuk sentral ya. Di sini kan banyak penjahit. Mungkin kalau kita bikin kelompok mungkin kita bisa membuat konveksi dan sebagainya. Makanya gue pengennya kita berdayakan lagi, kita tingkatkan lagi ya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, jumlah, karena dia bisa saja sebagai tumpuan dia itu hidup aja itu. Lah gimana tau saya dulu ya niatnya arep kepengen kursus lagi kalau punya uang toh Pak. Saya dulu cuman kursus tingkat dasar toh dari pemerintahan itu. Ya kepengen ningkatke dilalai kok ono iki ya gelem bae. Waktu hari pertama kan saya sempat mikir, terus Mbak Tani sama Bu Safira ke tempatku, ikut ayo ikut gitu, terus saya ikut. Ada metode sing luwih baru ngoten lho, cara cepat. Mungkin kalau saya dulu pasang plaket pakai dijahit, diwalik, ditindes, kalau ini setrika langsung tempel gitu. Tanggal 5 itu difasilitasi oleh BTZ, kemudian tempatnya Pak Budi katanya di rumah punya showroom atau fashion. Usulannya, inisiatifnya dari sana Pak Yarowi, dan itu masuknya langsung ke ini Pak Lurah dulu gitu ya, belum bicara dengan kita. Pameran fashion show siapa yang bertanggung jawab, siapa pelaksanaan besok piye-piye nih, akhirnya dari Pak Yarowi masalah ini budget nganu nggih, budget ngoten niku kayak kita dipaksa atau kasaran memang dipaksa ada fashion show gitu loh. Kadang sok bingung ya Mas, pesertanya ya bingung ya terusan. Iki arep piye? Hari Senin sih rencananya kita mau bicara sama seluruh peserta yang sepagi, rencana penutupannya mau seperti apa, terus kita tidak harus terpancang dengan fashion show, enggak.
cuma dikasih tahu sama Pak Rani. Jadinya harusnya kan kita cuma melaksanakan seperti ditantang. Iya kan? Itu baru ke BPD. Tadi Pak David sudah ngomong dia mau tarik dulu ke BPD. Cuma mau dilepasin tanpa kesan, tanpa pesan. Sedih deh. Aku melu kok, weh. Ya pulang. Enggak, astagfirullah. Mau ke tempatnya. Masih ada. Iya, nah, kita mengelola masyarakat banyak itu sih. Ada apa ya? Komplek bisa. Oh ya itu. Kita harus memberi pemahaman itu. Mendapat pola pikir, pola sikap masyarakat itu. Tapi kita yakin kalau niat tujuannya itu baik, saya yakin juga maksudnya bisa menerima. Dados ibu-ibu tanglet besok pun senang-senang saking mriki ngoten lho wau. Besok fashion show-nya sudah bagus tapi ternyata kok sudah nggak kuat. Pokoknya hari ini kalau bisa saya pindah. Rencana mau dipindah ke Bale, tapi kalau yang dekat mungkin udah dibawa pulang. Ya sing repoti kalau komplek apa ya intern masih itu. Kalau dari pemerintah ya, selalu kita apa ya kita sejelas menghormati orang masih itu. Jadi punya prinsip itu kita harus nguang ke apa ya nguang ke orang ke masyarakat. Iya. Nah saya menurut gitu. Otomatis ya masalah saya apa ya apa sana itu menghormati saya enggak bukan urusan saya. Yang penting saya punya kewajiban itu menghormati dia. Kita harus kita orangkan kita kasih waktu dan ruang sama gitu. Iki kita anak kita ora kena iki mau. Iki kita anak kita ora kena iki mau lho. Anak grek ora kena. Bodi sepiro? Nek niate dienggo ibadah dienggo rakyat didomel kan ora masalah. Iki lho Pak E to. Tak dandake nek bare kono ora ngono kuwi. Tak kate piro? Kok digawe mangke ditugas kembali. Bisa kena nyuwun bali sing ada rusak ora apa-apa. Kok sik dadi ngene lho Pak. Nek sakjane aku iki udah gak luput, saya juga mohon maaf. Aku ora apa-apa sing luput. Masalah aku dari repot itu repot itu. Saya juga mohon maaf, masalah kan lawang ini ora kena dino masalah iki. Jadi mau ora do klarifikasi iki ora kok buku. Ya monggo saya tidak masalah. Ora masalah. Ya aku pun jadi beban aku bang aku ngomong warga bukan sak ngono kuwi. Nek mau iki klarifikasi iki ngapa lawang iki tak kenepe ki angel masalah. Nek iki kan yo aku adi kabinet yo ora masalah. Malah justru aku jadi beban. Ibu-ibu kan menampilkan perancangnya ini gitu loh, baru fashion show. Oh gitu. Itu fashion show, lalu sambutan dari peserta pelatihan. Sore ikut tapi nanti kan yang pagi kan katanya pelatihan sudah kamera semua. Oh yang sore cuma biasa aja. Ya ditampilkan juga nggak apa-apa. Oh. Inilah perancang dari Sidomulyo gitu loh. Perhatikan dari satu persatu motifnya, cara atau polanya beda-beda. Nah, ternyata sangat menarik. Nah, dua baju yang pertama yang ditampilkan bisa diperhatikan dengan seksama Bu Atika dan Ibu Atik. Jadi mohon jangan hanya memperhatikan modelnya tapi juga pakaiannya. Nah yang bisa Sidomulyo. Jadi bukan hanya pakaian saja tapi juga tas. Ini tas daur ulang dari sampah yang sekarang ternyata cukup bagus. Tidak kalah dengan tas yang berharga mahal. Perbaikan dan pembangunan saluran irigasi atau pembangkitan itu ada di 6 pekerjaan. Irigasi kan ada primer, ada sekunder, ada kuarter, ada ya yang kuarter tanggung jawab pemerintah desa dan rakyat. Tapi tidak menutup kemungkinan kabupaten juga memberikan support, termasuk provinsi. Ada yang namanya jaringan irigasi tersier. Karena kalau apa ya, kalau dinas pengairan ya mestinya yang digarap cuma pengairan, sekunder sama primer. Karena ini yang tersier ditanggung jawab desa kan tidak mungkin. Nah, kecuali cuma ratusan meter lah, ribuan meter itu Pak Mas. Ribuan meter untuk saluran irigasi tersier di wilayah Desa Sidomulyo. Apa jaluran tersier yang belum dibangkit atau harus teknis itu?
berapa kilo itu. Tidak cuma meter, ribuan. Ini irigasi tersier ini hampir apa ya, 1 kilo, 1,5 kilo mungkin kanan kiri ya, di 3 kilo. Terendah dan ini kan apa itu, gorong-gorongnya itu kecil, jadinya ya itu lewat di atas jalan. Besok mesti ono banjir ini. Apa? Lalu nek udan terus ya iso engko sampah-sampahnya do ngumpul ning kidul yo engko munggah-munggah banyu. Timbulkan banjir. Selalu engko nambah iwi jebol kayu-kayu yo dicul kene-kene karo debok barang lak marake mandek banyu. Airnya kan bisa lancar kalau dibangkat dan tanggulnya atau ini nggak cepat rusak kalau kena air. Dan segi manfaatnya itu untuk sekitar 30 hektar nih persyaratannya pengancarannya dari sini semua. Ini masuk, ini ada dam di situ, terus mengalir ke barat, lalu untuk mengancori ke selatan sana. Itu 30 hektar sampai desa Pakung. Yang tidak salah itu kemarin kita ada 2, dari kabupaten lewat profesional lewat BKM sama itu, yang cuma 30 juta itu loh, Situt itu loh. Ya nanti kita mengajukan ke dinas pertanian ya mengurusi untuk saluran tersier itu ya, sama swadaya nantinya. Kan sementara ini untuk ini aja 200 meter kanan kiri kan ini untuk sementara air nanti nggak luber istilahnya ke kanan kiri. Masuk ke desa ini kan nanti juga mau kasih support uang 200 juta untuk desa Sidomulyo untuk pembangunan. Untuk irigasi juga karena ini prioritas yang utama kemarin setelah kita rembukan itu dengan tokoh-tokoh masyarakat nanti mengerucut ya skala prioritas itu. Untuk menggali pengalaman jane pripun to Pak, pengalaman mendirikan koperasi, lalu kemudian manajemennya bagaimana? Kudu tani, artinya wis menggarap sawah tok, mesti kita punya ya buat warung, nopo kerajinan dan sebagainya. Lembaga keuangan ini kita bisa merubah. Kenapa? Memadukan yang kaya dengan yang miskin, Pak. Yang sebagai organisasi ekonomi yang tuntut untuk berusaha mencari keuntungan demi tegaknya koperasi. Ini dari kemarin barusan ada pelatihan menjahit. Bagaimana caranya untuk dari awal itu membentuk koperasi. Ngentaskan kemiskinan kula suwun nggih Pak Jun sewu niki saderengipun. Menawi meminjam kula suwun menawi meminjamkan ngoten lho. Kula suwun nggih berbunganipun ingkang alit. Ya otomatis untuk anggota kan bisa ya untuk caranya kan anggota koperasi itu. Tapi secara umum itu masyarakat Sidomulyo gitu. Pengennya gini loh. Semuanya punya tanggung jawab nanti. Pengurus juga ya, warga yang meminjam juga punya tanggung jawab. Menurut perda yang baru ini memang kewajiban lurah terpilih membuat RPJMDes yang merupakan visi misinya. Dan ini sebagai bahan evaluasi dari program kerjanya untuk nanti dievaluasi setiap akhir tahun. Pertama kali ada informasi itu malahan saya langsung minta kalau tapi hubungannya dengan Pemda loh Pak. Saya malah justru seneng. Ya akhirnya ke Pemda itu kita harus hadir waktu itu. Waktu itu dikumpulkan pertama kali kita sosialisasi itu ada tiga sistem itu. Rencananya kan ini udah dibentuk arisan segala, terus mau buka di rumah, tapi jahitnya buka di pinggir jalan gini, tapi yang di situ cuma 2 orang atau 3 orang, terus nanti jahitnya itu di rumah masing-masing gitu. Jadi saja nanti kita ke depan itu mau pelakunya jelas, kemudian nantinya jelas, kerjanya jelas, tidak masalah. Bukan di desa saja kita bisa memvalidasi mesin jahit pada harganya 1 juta kan cuma berapa lah, 20 juta ini kita punya 20 itu udah cuma 20 juta. Itu bagi kami masih mampu lah untuk pemerintah desa. Dengan catatan warga komitmen kayak gitu. Jadi jenengan itu mantep ya. Saya enggak masalah, uang kita carikan aja.
pembukaan peresmian Adira resmi jadi kelompok yang sudah resmi menerima order dari luar dan dalam. Ini 12.000 toh harusnya. Terus kemarin kan pas hasilnya kan minus yang ini. Terus sekarang kan udah enggak, udah direvisi. Tanda tangannya udah langsung Bu Camat sendiri. Kita bikinnya memang Bu Camat, minta Bu Camat yang ini jahit menjahit, biar di plakat nggak ada. Kalau orang mau jahitin apa aja mau. Lekas dijahit itu loh Bu. Oh, yang kemarin saya pesen itu. Iya, Pak. Tak lihat ya. Londo, Pak. Apa tenan ora kok. Sudah termasuk kayaknya. Berapa kemarin? 1 juta. 1 juta. Loro 1 juta. Berapa? 1 juta. Jadi 2 juta. Paketnya ini sekompok kok. Enggak, saya jujur. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggih, Pak. Menika hasil pelatihan saking GTZ untuk wirausaha karena setelah pelatihan kita mendirikan kelompok. Oh, gitu. Sudah. Ya, boleh. Ya, nanti Pak F maksudnya gini. Jadi dari ibu ini bocor waktu lagi kan. Kingko ya, saya janjikan saya bantu. Nopo mesin jahit? Iya, Pak. Mesin jahit. Mesin jahit sama mesin operasi yang bendang 4. Mestinya dibantu sesuai permintaan. Alhamdulillah. Tapi dibayar. Saya baru lihat, ya, baru tangguh. Sudah saya pakai tak komentari. Oh iya, Pak. Nanti tak kritik nanti kalau. Oh iya, Pak, iya Pak, siap Pak. Itu ada garansinya kok Pak. Luar biasa. Terus nanti tak melu promosi, Pak. Iya Pak, iya Pak, matur nuwun. Nggih. Aduh, gimana ya? Senang sekali. Senang sekali. Nggih, nggih. Jenengan wah. Pak Jansen ini satu baju 1 juta. Boten apa-apa, Pak. Nah, ya, Pak, satu baju 1 juta. Kemarin kan pesannya. Oh, nggih, pinten, Pak? Bapak nih, aduh nih mboten di amplop ya, Pak. Iya, saya itu Pak. Sampun kondur. Udah kono mau sampah kali. Kan esin barang berbias. Udah enggak tegang. Senang sekali. Aduh Mas, aku sukses nih. Mas Han, suksesku 1 juta. Kemarin 1 juta. Pak Bupati janjinya ngasih 1 juta loh. Tapi aku tadi bilang 1 juta. Jadi 2 juta. Terus buat apa tuh duit? Ya buat modal kita. Mau ada order. Kan kita berarti udah punya modal buat kita bikin semuanya.